Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin gua Deddy Kusdiandi. Bisa dipanggil Deddy atau Di. Kali ini gua pengen cerita apa ya? Oke, karena ini voice story wajib. Gue yang pertama, gue pengen ceritain kisah hidup gue dulu deh, biar kalian pada tahu. Kalau percintaan nanti aja ya, next. Di voice gue yang kedua, ya lagi juga nggak seru percintaan gue, cuma gitu doang. Oke, langsung ke cerita aja ya. Oke, gue anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua gue saat ini berada di kampung, dan gue tinggal di Bekasi sama kakek, nenek, dan juga bibi, atau biasa disebut Pok. Gue kelahiran di tahun 1998 dan lagi jalan ke 23 tahun umur gue. Hobi gue itu bermain musik, dan gue suka bola. Tapi dulu waktu umur gue 12-14 tahun, gue suka bola. Gue suka banget bola. Gacoan gue itu Manchester United, MU. Tapi semenjak gue terjadi kecelakaan, terjadi problem yang amat fatal, yang membuat gue agak sedikit trauma dengan main bola. Ya ini kesalahan gue juga sih. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi tuh pas sore-sore di kala senja datang, ya senja ya, anak senja, itu gua sama kawan-kawan gua main bola. Emang kondisi saat itu lapangan licin habis hujan. Gue ada pemikiran untuk pengen sekali salto gitu. Salto itu kayak gimana sih? Ya, dan pada akhirnya membuat lengan di bagian kiri gue kesleo karena mendarat tidak sempurna, yang pada akhirnya sakit, keputer tangan gue, lalu gue dibawa ke tukang urut lah, diobatin. Tapi alhamdulillahnya masih kembali normal. Alhamdulillah banget. Di masa berobat itu tangan gue diperban habis, dan itu makan waktu kurang lebihnya 5 bulan baru bisa sembuh total. Ini waktu itu gue masih duduk di kelas 2 SMP. Iya, gue inget. Gue sangat bersyukur sekali karena bisa kembali normal lagi tangan gue, alhamdulillah. Ya, ada aja emang. Kepengen, tapi jangan sampai melukai diri lu juga. Kan yang kasihan bukan diri lu aja, ada ibu, bapak yang mengkhawatirkan, atau teman-temanmu, ya kan? Jadi gunakanlah yang selagi lu masih bisa, yang lu mampu, lu lakuin, asal jangan melukai diri lu sendiri. Oke. Dan lanjut di umur 15 tahun, ya ini yang paling parah lagi, yang membuat hidup gua hancur, yang membuat gua gak bisa apa-apa. Ya mungkin Allah ngasih cobaan lagi buat gua, pasti ada jalannya nanti, gak mungkin enggak, insya Allah. Di umur 15 tahun ini gue divonis, dan bahkan malah dibilang meninggal dunia di usia muda saat itu. Mungkin teman-teman gue yang tahu, teman-teman kecil gue yang tahu cerita gue. Tapi saat itu gue selalu bersemangat, gak boleh down, terus kuat menjalani hidup ini dengan senyuman, dengan apa yang gue punya saat itu. Dan gue gak mau nyusahin keluarga gue.
baik itu bapak, mama, ya saudara-saudara gue yang udah terlibat. Terima kasih banyak bantuannya. Dan sampai saat ini aku masih bisa bernafas. Sedih deh kalau diceritain pokoknya. Mau diceritain gak ya kira-kira? Ya udah aku ceritain ya. Jadi gini ceritanya. Waktu umur gua 15 tahun, gua divonis sakit keras. Gue ini kalau cuaca dingin sedikit, gue menggigil. Apa boleh buat? Ya di masa remaja, apa sih coba? Dan mungkin jangan ditiru yang gak baiknya. Semenjak gue sakit, gue dulu juga pernah rasanya lumpuh, gak bisa jalan. Gara-gara sakit keras ini, berdiri aja gak bisa, apa susah. Mau kesana kesini gak bisa men. Sumpah ini parah sakitnya. Jadi ceritanya waktu gue habis lulus sekolah menengah pertama SMP, dan udah ke SMA, baru aja masuk MOS, tiba-tiba aja badan gue panas banget, batuk-batuk. Lalu gue dibawa ke kampung, dan pada akhirnya katanya ada yang bilang gue kesambet. Masa ya gue kesambet? Gue gak percaya. Lalu dibawakan orang pinter gitu, orang bisa lah, ke rumah. Lalu gue disembur-sembur, dan orang pinter itu bilang seperti ini. Wah, ini si Bujang disukain sama 3 cewek penunggu bambu. Nah, di sini gue langsung berpikir, waktu itu emang ada pohon bambu sih, tapi jaraknya jauh. Kok bisa? Lalu pada akhirnya gue didoain sama orang pintar itulah, dibacain doa, terus katanya udah dibuang sama orang pintar itu ke pohon kedong-dong. Waktu itu di kampung udah dibuang dari diri gue katanya. Dan emang pas tidur itu mimpinya serem-serem banget sih. Kayak ada yang bawa kris, ya gitu-gitu deh pokoknya. Ada cewek gitu emang ngikutin, cuma nggak 3, 1 sih ngikutin. Ya itu serem banget deh pokoknya. Nggak tahu sih, saya nggak percaya sih. Dan pada akhirnya 1 bulan lamanya gue masih aja panas dan batuk, sampai udah lemes, sampai nggak sadar diri gitu. Dan bangun-bangun udah ada Pak Ustadz yang lagi ngaji, dan rame pas itu. Gue nggak tahu sih pas itu, nggak tahu gue tidur jam berapa, dan nggak tahu juga gue kok tiba-tiba rame, ada Pak Ustadz juga lagi ngaji di samping kanan kiri gue. Wah aneh deh pokoknya itu. Terus ada ibu gue nangis, bokap gue juga sama. Ya itu gue nggak tahu, aneh pokoknya. Lalu akhirnya gue dibawa ke rumah sakit besar tuh, karena gue masih panas dan batuk. Lalu ke IGD, dikasih bantuan nafas sama perawatnya. Gue bilang, gak usah bu, masih bisa bernafas kok. Lalu gue di screening, dicek, dan pada akhirnya katanya ini gejala penyakit dalam. Lalu katanya ini harus dioperasi, atau tidak lebih parah lagi gejala ini. Lalu ibu gue awalnya nggak setuju kalau dioperasi karena takut kenapa-kenapa. Lalu gue bilang, ya udah mah, aku pengen sembuh, jadi aku harus dioperasi. Mama pengen lihat aku berlari-lari di dunia ini kan. Aku masih muda mah, masih banyak yang harus aku jelajahi mah, masih banyak. Aku ingin membahagiakanmu mah. Udah ya mah, aku dioperasi, gak apa-apa mah, nanti aku bangun kok, duduk di tempat tidur. Mama berdoa aja ya. Dan selang waktu
gue disuruh puasa sama dokternya karena mau operasi gitu. Dan setelah maghrib gue menjalani operasi. Ada banyak dokter di sana yang nanganin gue, memegang gunting, pisau, jarum suntik. Aduh serem. Dan pada akhirnya, mas jangan lihat ke bawah ya, mas lihat ke atas aja, lihat ke lampu, dan mas berdoa. Jeng, dan pada akhirnya keras gue ya operasi. Dan alhamdulillah akhirnya operasi berjalan baik, berjalan dengan lancar. Gue masih bisa melihat senyum mama walaupun ada air matanya. Lalu gue berbaring di tempat tidur. Gue melihat tangan gue penuh dengan selang. Ada selang darah, ada selang impusan. Dan 1 minggu sudah gue di rumah sakit itu, mama gue bilang udah di rumah aja ya, dirawat di sana. Lalu akhirnya gue diizinin pulang sama dokter. Dan akhirnya di rumah pun masih batuk-batuk panas, ditambah bekas operasi ini. Parah sih. Kirain udah sembuh ya pas di operasi itu. Gak taunya masih panas dan batuk, ditambah luka operasi. Apapun itu, kata dokter yang di Bekasi katanya gini, kenapa harus dioperasi bu? Kalau sebenarnya itu bisa tahu dengan obat. Karena usia masih muda, kasihan fisiknya. Iya, mengasihan juga fisik gua terluka. Itu kata dokter waktu berobat jalan di daerah Bekasi. Ya udah, mau digimanain lagi ya kan, udah dioperasi, udah diituin, bolongin juga kan. Tapi aku sayang sama mama. Aku harus sembuh total karena dia yang selalu menemaniku di saat gue terbaring lemah. Lalu sampai ke beberapa dokter juga nanya-nanya, bahkan gue mau divonis, kata dokter gini, ini harus ke rumah sakit besar lagi atau tidak anak ibu meninggal di usia muda. Gue di sini langsung down mendengar ucapan sang dokter. Mungkin gue nggak bisa apa-apa, mama gue juga sedih pastinya ya kan. Gue bilang ke mama gini, ya udah biarin aja ma, biarin, Allah yang tahu segalanya, Allah yang punya kehendak. Ya udah ma, jangan terlalu dengerin juga, mending kita pulang aja. Bla 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 kesini. Lalu akhirnya gue ke dokter spesialis, gue nemuin dokter spesialis penyakit dalam. Dan pada akhirnya alhamdulillah sembuh total sampai saat ini. Gue berterima kasih banyak sama Allah dan dokter karena jasanya mereka yang udah menolong gue, yang udah memberi kehidupan yang saat ini gue jalani sampai sekarang. Gue bersyukur. Mungkin ini jalan kedua gue kali ya untuk memperbaiki kesalahan waktu dulu lah pokoknya. Gue harus lebih taat kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Harta yang paling berharga itu adalah kesehatan itu terutama, dan keluarga. Uang mah gak ada artinya. Uang bisa dicari lagi. Nyawa gak ada yang jual. Ciptaan Allah harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya lanjut ke cerita. Dan gue pernah juga selesai udah sakit keras ini, daripada nggak ada kegiatan waktu dulu itu, gue sama teman-teman gue berpikir untuk coba ngamen deh, ngisi waktu luang. Dan akhirnya setuju dan berangkat.
Waktu pertama kali manggung di jalan dari rumah ke rumah, lucu habis deh pokoknya. Ya itulah masa-masa yang gak bakalan dilupakan dengan kawan-kawan gua. Habis ngamen ngetik tebu yang manis, ya kan, enak banget di masa itu. Kayak nggak ada kepikiran aja gitu, capek udah pulang tidur main lagi, ya udah gitu-gitu doang dah pokoknya hidup. Dan hari pertama gue kerja itu gue ke Jakarta Barat. Gue kerja di sana sebagai produksi baju-baju gamis gitu, kurang lebihnya 8 bulan. Lalu gue kembali ke asal gue di Bekasi. Gue mencoba usaha jualan kuliner kurang lebihnya 1 tahun. Dan gue juga merasakan bagaimana jualan pakai gerobak dorong. Pulang pergi ke rumah, keliling di sebuah desa bawa gerobak dorong. Ya, gue udah pernah ngerasain betapa giginya waktu itu gue. Gue gak kepikiran masih muda, emang gak malu. Justru selagi masih muda, gue harus bisa merasakan yang orang lain rasakan juga. Gue penasaran kayak gimana sih. Dan alhasil ya gue dorong gerobak setiap pagi sampai sore, lewatin tanjakan yang membuat gerobak berat, keringat yang bercucuran, melayani customer dengan baik. Wah, seru deh pokoknya waktu itu. Dan terakhir gue kerja di perusahaan toko retail 2 tahun. Gue juga dapat pengalaman juga di sini, alhamdulillah, ketemu teman-teman baik. Ya, pengalamannya susah untuk dilupakan pokoknya sampai saat ini. Di perusahaan toko retail ini gue 2 tahun 2 tahun lebih. Dan sampai saat ini gue ya pokoknya sibuk deh, ada di perusahaan media pokoknya. Doain ya, semoga terbaik buat jalan gue ini, amin. Oh iya, kenapa gue bisa gabung di Waji Studios? Emang sih gue itu suka di bidang perfilman, action, bahkan edit-editnya. Nah, di sini di Waji mungkin saatnya untuk belajar bersama untuk mewujudkan suatu hal yang membuat kreatif dengan bersama-sama tim. Mungkin di sini tempatnya. Gue gabung di Waji itu di bulan pertengahan September di tahun 2020. Yang gue harapkan di Waji ini semoga dapat wawasan baru di dunia perfilman yang berkembang, yang dibangun dari nol. Gak ada perusahaan yang terbangun sendiri, mustahil. Semua butuh support dari kawan-kawan Waji, member, bahkan netizen. Terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe channel Waji Studios, like dan komen, apalagi share konten-konten Waji. Gue sangat berterima kasih pada kalian. Berterima kasih banyak. Mungkin udah cerita gue sampai di sini dulu mengenai riwayat hidup gue. Kalau lo ada yang ingin dipertanyakan atau bahkan nanya-nanya tentang Waji, bisa DM aja ke Waji Studios. Atau lo mau cerita apa yang kamu alami saat ini, mungkin mau ceritakan di voice story Waji Studios, boleh aja. Kesempatan buat kamu untuk ungkapin cerita kamu. Jangan sungkan ya guys, supaya pikiran kamu itu ngeplong. Jadi nggak cuma kamu aja yang punya masalah, gue punya masalah, teman-teman gue juga punya masalah, semuanya punya masalah. Pasti ada masalah dan akan bisa diatasi. Oke, terima kasih voice story Waji Studios. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, kesalahan kata-kata gue, sebesar-besarnya gue minta maaf. Dan ambil sebuah pembelajaran di kisah hidup gue ini. Ambil hikmahnya kalau ada, seperlunya ya. Terima kasih banyak. Jangan pernah menyerah untuk lu yang masih muda, karena kita gak akan tahu kegagalan itu di mana. Dan jaga kesehatan.
pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, kesehatan adalah harta yang berharga dari isi dunia ini. Oke? Sampai ketemu lagi di cerita gue selanjutnya. Mungkin gue bakalan cerita percintaan. Ayo, penasaran kan? Makanya subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nggak tertinggalan oleh konten-konten wajib selanjutnya. Gua Deddy Kusdiandi. Sampai ketemu di Voice Waji Story selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.